Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Krisna. Kali ini kita masih tetap mau belajar bahasa Inggris. Cuman mau belajar apa ya? Oh ya, banyak pertanyaan kalau kita belajar bahasa Inggris itu ketika menyusun kalimat dan itu ada hubungannya dengan tenses atau pembagian waktu. Yuk, kali ini kita belajar tentang tenses bersama-sama ya. Oke, seperti apa sih tenses itu atau pembagian waktu ya. Kalau di Indonesia memang kita tidak begitu mengenal pembedaan-pembedaan waktu. But in English, when we learn English, we know tenses. Ya, ada pembagian-pembagian waktu. Seperti apa sih? Yuk langsung aja cek di slide ini ya. The simple present tense. Ya. What are English tenses? Tenses in English are the form of verb that shows the time of an action. Ya, jadi tenses atau pembagian waktu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah sebuah bentuk dari verb atau kata kerja, ya, verb atau kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya sebuah action atau tindakan. Jadi begitu ya. Oke, jadi tenses dalam bahasa Inggris itu adalah bentuk dari verb atau kata kerja yang menunjukkan waktu dari sebuah action atau aktivitas. Oke. Alright. There are three major tenses in English. Ya, ada 3. Apa aja itu? Oke. There are three major tenses in English. These include past, present, and future. Each of these tenses can explain an event that occurred in the past, an event that occurs in the present, and an event that will occur in the future. Artinya apa? Bahwa ada 3 jenis pembedaan waktu, pembagian waktu atau tenses dalam bahasa Inggris. The first one is present atau past, sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau. And the second one is present, artinya pembagian waktu yang sekarang ini. And the third one adalah future atau sesuatu yang baru akan terjadi di kemudian nanti. Oke ya. Alright, lanjut saja. Karena sebenarnya kalau kita ngomong tenses ini sebenarnya tidak terlalu susah, ini gampang sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar bareng, kita belajar bagaimana belajar yang simple aja begitu supaya nanti teman-teman bisa paham gitu ya. Oke, lanjut. Pertama kita mau belajar tentang simple present tense ya, pembagian waktu present yang simple dulu ya. Oke, seperti apa sih? The simple present tense expresses events that happened in the present, but it does not explain the action happening now. Artinya bahwa dalam simple present tense ini dia menunjukkan atau aktivitas dari verbs itu menunjukkan sebuah aktivitas atau actions yang terjadi saat ini, saat sekarang ini ya, in the present. Namun tidak menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung, bukan ya, karena dalam yang sedang berlangsung itu nanti ada sendiri ya, ada sendiri, bukan simple present tense ya, tapi present progressive tense atau present continuous tense. But right now we are only going to learn about simple present tense yang menunjukkan shows events that happened right now, saat ini, tapi tidak sedang berlangsung ya, hanya menunjukkan saat ini saja. Saya duduk,
Beda dengan saya sedang duduk. Saya menonton video. Tidak sama dengan saya sedang menonton video ya. Kalau saya sedang menonton video itu nanti akan kita bahas dalam present progressive tense. Tetapi yang saya duduk atau saya menonton video itulah yang dinamakan, kalau dalam pembagian waktu di bahasa Inggris, itulah simple present tense. And this is what we are studying about right now. Oke, lanjut ya. Langsung saja masuk ke nanti setelah ini kita masuk ke contoh. Sebentar ya. The present tense is used for fact, habitual actions, general truth, and state of being. Oh, ternyata dia dipakainya pada kalimat-kalimat yang itu dia. Facts, fakta. Ya, menunjukkan fakta-fakta. Next, habitual actions. Oh, kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan tidak perlu pakai tenses yang lain, katakanlah pakai progressive tense. Now, you just can do this to make your sentences in simple present tense. Ya, kalau this is only showing that this is your habitual actions. Okay. Next is general truth. General truth atau kebenaran. Matahari terbit dari sebelah mana, tenggelam di sebelah mana, itu adalah kebenaran umum. That's general truth. So, untuk mengekspresikan kalimat itu, you can use this tense. Jadi simple present tense ya. Oke, and then state of being atau keadaan yang sekarang. Seperti yang tadi sudah kita sebut ya. Oke, yuk bareng-bareng sama Kak Krisna kita mau langsung belajar ke contoh kalimat yang simple aja dulu ya. Oke. Nanti teman-teman saat ini juga boleh sediakan buku, coret-coret atau apa, kertas, pena, pensil, anything ya. Sambil belajar, belajar sambil coret-coret gitu ya. Oke. Ini adalah contoh kalimat saya. I learn tenses. Saya belajar tenses. Ya, teman-teman sekarang sudah mulai harus buka subjeknya apa ya? Boleh pakai I, boleh pakai you, boleh pakai we, boleh pakai they, he, she, dan seterusnya. It's up to you ya. Jadi teman-teman sekarang tentukan dulu ini subjeknya. Kalau di sini saya beri contoh, subjeknya adalah I. Teman-teman silakan pilih subjeknya apa, langsung coret-coret ya. Kalau tidak ada coret-coret langsung bayangin ting, subjeknya ya gitu ya. Oke, yang kedua adalah verbnya atau kata kerjanya. Di sini saya pakai kata kerja learn atau belajar. Teman-teman bisa pakai kata kerja yang lain. Kata kerja apa sih? Kata kerja itu sebuah kata yang menunjukkan suatu aktivitas pekerjaan, bukan yang sifat ya. Hungry, oh itu lapar, adjektif itu ya. Tired, oh itu adjektif termasuk. Tapi yang kata kerja misalnya duduk, berdiri, berjalan, berlari, jongkok, berbaring, tidur, membaca, mendengar, bernyanyi, berbicara, melihat dan sebagainya yang menunjukkan sebuah aktivitas ya. Oke, pilih salah satu. Kalau tadi sudah subjeknya teng, oke subjeknya I. Sekarang kata kerjanya teng, oh belajar, learn, itu jadi I learn. Oke ya, subject verb itu sudah kalimat yang simple. Dalam bahasa Inggris the very simple sentence should consist of subject and verb. Jadi kalau sudah ada subject sama verb itu sudah bisa dibilang kalimat meskipun sangat simple ya. I learn, saya belajar. That's a sentence, very simple sentence. Oke ya. Terus tambah objek English boleh. I learn English boleh. I learn tenses, oh boleh ya. Di sini saya tulis I learn tenses gitu ya. Teman-teman langsung bayangin sekarang apa subjeknya, apa ditambah kata kerjanya, apa tambahkan objek boleh begitu ya. Atau coret-coret langsung subjeknya tadi apa, langsung tambah verbnya apa yang gampang saja, terus
tambah objek. Nanti ingat-ingat betul contoh kalimat teman-teman ya, karena kita akan pakai kalimat atau contoh kalimat yang sama untuk tenses berikutnya ya. Nanti di video berikutnya akan ada lagi tenses yang berikutnya. Sekarang kita membahas, for example, we are right now talking about simple present tense, and the next videos probably we are going to talk about present progressive or continuous tense. Nah, nanti di sana kita tetap akan contoh kalimatnya pakai yang sama, nggak usah berganti-ganti ya, nggak usah ganti-ganti. Dan tadi tidak saya kasihkan rumus-rumus belakang rumus-rumus itu nanti gampang. Yang penting kita berpikir dulu. Kalau diberi rumus dulu, dihafalkan, malah sudah bingung, suruh berpikir masih kebayang yang bingung tadi ya. Sekarang kita langsung terjun aja dulu. Seperti apa langsung terjun. Ya, nanti rumusnya belakangan. Oke. Setelah ini kita bahas patternnya, rumusnya ya. Tapi yang pasti teman-teman sudah punya kalimat. Subjeknya tentukan sekarang, verbnya, kata kerjanya, verbnya katakan sekarang sudah mulai ditentukan, sisipkan objek satu. Oke, di sini contoh kalimat saya adalah I learn tenses. Alright, so I here as the subject. Alright, sementara learn dalam kalimat saya ini, learn ini dia berfungsi sebagai verb atau kata kerja, and in this case this is verb 1 ya, karena nanti ada tipe-tipe verb yang lain, misalnya verb ing gitu ya. Ini verb 1. Alright, tenses here. Sebagai apa ini di sini tenses ini, fungsinya sebagai apa? Sebagai object. Oke, simple aja begitu ya. Jadi langsung nulisnya di sini. Kita nggak pakai papan tulis ya. Oke, so I as the subject, learn as the verb, kata kerjanya. Tipe 1, bentuk 1, verb 1, and tenses di sini sebagai objek. Simple begitu saja. Ya, nanti baru pada pengubahan pada tenses yang lain nanti akan berubah ini verbnya menjadi verb apa dan seterusnya. Alright, so the first examples is I learn tenses means I here as the subject, right, and learn as the verb 1, and tenses is the object. Begitu ya, simple. Kalau misalnya subjeknya lain mungkin yang agak sedikit membingungkan, misalnya kita pakai kata kerja orang ketiga tunggal misalnya, boleh kita akan belajar ya. Oke, ini boleh. Jadi teman-teman mau pakai 2 contoh juga, it's okay. Lebih dari 2 mau 5, 10, that's good. Oke ya. So di sini misalnya she watches a movie. She here as the subject. Ini adalah orang ketiga tunggal. Ya. Semoga tidak bingung membedakan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, semoga bingung ya. But here she, dia, ini kan ada I, saya, kata orang pertama, kata ganti orang pertama. You, teman-teman yang sedang nonton dan belajar ini, you berarti saya dan Anda sebagai orang kedua, kata ganti orang kedua. Kita ngomongin she orang ketiga. Itu orang ketiga. Karena she itu tunggal ya menjadi she. Kalau jamak ya they gitu ya. Alright. So she as the subject here. She here as the subject. Then watches dari kata kerjanya watch, melihat. Oke, karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal sehingga watch harus ditambah verbnya, bukan verb 1 biasa tapi verb 1 yang ditambah es di sini. Oke, watches. Alright. She watches. Biar tidak membingungkan ya. She watches ini sebagai verb atau kata kerjanya ditambah ini ya, verb es.
dan di sini a movie. A movie is the object. Oke ya. Sekarang teman-teman yang penting apa? Langsung praktekkan. Ketika kita belajar, menonton, mendengarkan, langsung praktek ya. Jadi di video-video ini nanti yang penting simpel-simpel aja, kita belajar yang simpel-simpel saja. Tetapi harapannya kita belajarnya nggak terlalu lama, tapi ya step by step. Yang penting teman-teman paham ya. So di contoh yang kedua ini, she watches a movie, yang sama seperti tadi. She as a subject here, watches as the verb, and a movie as the object. Teman-teman kalau pakai satu contoh boleh, pakai contoh dua boleh, lebih dari dua aja oke. Tapi intinya apa? Langsung praktek ya, tulis, catat sudah. Oke, kalau tidak bayangkan di sini. Dan saya harap contoh kalimat ini tidak berubah-ubah ya, itu saja. Pahami betul, kembangkan ya, dilatih lagi, still in the same tenses. Baru nanti kita akan membahas tenses yang lainnya. Di situ dengan contoh kalimat yang sudah dibuat teman-teman tadi, nanti kita ubah ke tenses berikutnya, kita ubah lagi ke tenses berikutnya, kita ubah lagi ke tenses berikutnya supaya apa? Lebih paham. Oh iya ya, kalau kalimatnya berubah-ubah bisa juga sih, cuman takutnya ada yang malah bingung. Ya, kan kita beda-beda ya. Takutnya ada yang bingung, jadi kita yang sama aja. Oh, kalau tadi I, oh gitu ya. Kira-kira begitu ya. So, very simple kan? Karena apa? Karena learning English sebenarnya itu simple. Learning English juga fun. Ya. So, today, right now, we are learning together about simple present tense. Ya, atau pembagian waktu yang menunjukkan saat ini, dan itu yang tipe yang simple dulu. Jadi kalau kita membicarakan masalah pattern atau rumusnya ya, pattern atau rumusnya adalah simple saja sih. Rumusnya adalah subjek ini, oke, subjek ditambah, atau boleh saya tulis di sini ya. Right. Patternnya berarti apa? Subjek ditambah verb ditambah object. That's it. Very simple. Tidak ada di sini verb ing apa beda. Nanti kalau kita mau ngomong verb ing di sini, kita akan membahas di tenses yang continuous atau progresif ya, tapi saat ini simple saja. Contoh kalimat yang pertama atau yang kedua ini, atau kalimat yang teman-teman coba dilihat lagi, itu terdiri dari subjek pasti, ditambah verb, terus ditambah objek. Boleh kalau misalnya verbnya mau ditambah verb one gini juga. Subjek plus verb one plus object. Oke, subjek, verb, object. Verbnya verb 1 ya. Simple ya. Teman-teman sekarang pokoknya praktek dulu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan dan sebagainya boleh ngechat, tulis saja di kolom chat. Dan jangan lupa untuk kita tetap bisa belajar bareng secara simple, secara fun ya. Teman-teman jangan lupa yang sudah nonton tapi belum subscribe, tolong di subscribe ya. Kasih like, kasih komen, dan thank you very much kalau sampai teman-teman nge-share juga ke teman-teman yang lain, sehingga kita akan punya komunitas yang banyak untuk belajar bahasa Inggris bareng, step by step gitu ya. Terus pastinya subscribe dan sebagainya, komen itu juga nanti akan, oh ternyata teman-teman masih membutuhkan, kita mau belajar ini, ada banyak pertanyaan tentang ini. Kalau subscribe itu akan lebih mendukung saya untuk terus berkreasi, sehingga kita dalam satu komunitas semakin besar kita belajar bersama dalam belajar bahasa Inggris. Oke, kira-kira begitu dulu. Sekian video dari saya, nanti kita akan masuk ke video-video berikutnya. But the first time, the most important thing here is practice after you watch the video. And don't forget to subscribe my channel, give like, share, and
comments, and thank you for that. Okay, so I'll see you again next time in the next video. Oke ya, selamat belajar. Belajar bahasa Inggris itu indah, belajar bahasa Inggris itu fun. Ya, sampai jumpa lagi. Bye bye.